Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa materi tadi? Lagu profil pelajar. Ya, Alhamdulillah. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du.
Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu guru hebat, juga yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya pada siang hari ini kita dapat berkumpul bersilaturahim dalam rangka kegiatan aksi nyata saya, yaitu sebagai tuntutan dari pendidikan guru penggerak yang sedang saya laksanakan. Tak lupa sholawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan izin kepada saya dan memberikan rekomendasi untuk menyelenggarakan kegiatan ini. Yang kedua, kepada Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, ucapan terima kasih pula karena telah sudi menghadiri undangan saya, sekaligus meluangkan waktu untuk dapat berkolaborasi dengan saya dalam rangka aksi nyata diseminasi budaya positif, merupakan tuntutan dan rangkaian dari kegiatan program pembelajaran guru penggerak yang sedang saya laksanakan. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, di sini saya akan menyampaikan tentang budaya positif yang sedang saya pelajari, yaitu di modul 1.4 ya. Modul 1.4 tentang budaya positif. Kalau kita artikan, diseminasi itu adalah upaya menyebar luasan informasi kepada halayak untuk diketahui, gitu ya. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, kegiatan aksi nyata ini adalah sebagai tuntutan untuk saya yang sedang melaksanakan kegiatan pendidikan guru penggerak. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, dalam kesempatan ini izinkanlah saya akan menyampaikan beberapa hal yang perlu kita ketahui, merupakan aksi nyata saya sebagai calon guru penggerak, yaitu dalam kegiatan diseminasi budaya positif, dimana yang kita lihat depan itu bersama saya Bapak dan Ibu yang saya hormati. Selanjutnya yang akan saya sampaikan di sini adalah yang pertama, disiplin positif, ya. Yang kedua, motivasi hukuman dan penghargaan restitusi, ya, kita lihat di sini. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya 5, posisi kontrol. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu guru, nah kalau kita mendengar kata disiplin positif, ya, yang pertama adalah disiplin positif. Ketika mendengar kata disiplin, kira-kira apa yang terbayang di benak kita? Ya, Pak Rudi, silakan apa? Ya, patuh terhadap aturan. Selanjutnya yang lainnya, ada yang mau berpendapat? Ya, baik Bapak Ibu sekalian. Nah, kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan hal-hal yang baik. Artinya perilaku yang tidak bertentangan dengan aturan. Itu yang disebut dengan disiplin. Nah, di sini ya, salah satunya kita di sekolah, mungkin kita akan beranggapan seorang anak berperilaku disiplin adalah taat terhadap aturan dan tata tertib yang telah kita sepakati. Itu hampir semua. Jangan-jangan Bapak dan Ibu saya pun demikian, gitu ya. Nah,
Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin itu dengan tata tertib, aturan, dan kebutuhan pada kepatuhan terhadap peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, ya. Padahal itu sesungguhnya berbeda, karena belajar tentang disiplin tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, ya. Dan bila perlu itu tidak digunakan sama sekali. Nah, terkadang kita menuntut anak untuk disiplin itu dengan dipaksa. Nah, yang dimaksud kita saat ini adalah bahwa membentuk karakter anak, perilaku anak itu yang keluar dari hati dirinya masing-masing. Artinya dengan kesadaran penuh dan dengan tanpa ada paksaan. Nanti kita ke depan akan kita bahas. Nah, kalau kita sebutkan bahwa disiplin adalah sebagai bentuk kontrol diri agar dapat mencapai tujuan mulia yang mengacu pada nilai-nilai atau prinsip mulia yang dianut seseorang yang dinamakan kebijakan universal berdasarkan motivasi internal agar menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Dan pada akhirnya Bapak dan Ibu sekalian, semua itu adalah tujuan terakhir yang akan kita capai adalah murid-murid kita, siswa-siswa kita yang mempunyai nilai-nilai maupun pelajar Pancasila. Ya. Nah, di sini dalam suatu lembaga kita di sekolah mungkin mengidamkan anak-anak itu di sini. Ya, anak-anak itu belajar dengan tertib, berperilaku baik, ya. Berperilaku dalam kehidupan sehari-hari kita tertib, gitu. Nah, pada ujungnya, pada akhirnya kita dituntut untuk bisa membentuk karakter anak itu, yaitu dengan profil pelajar Pancasila. Coba, ada berapa profil pelajar Pancasila? Siapa yang tahu, Bapak? Iya, benar sekali. Ada 6, ya. Pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong. Yang ketiga, mandiri. Yang keempat, bernalar kritis. Dan yang keenam, kreatif. Itu. Nah, ini adalah tujuan kita, tujuan yang akan kita capai dalam pembelajaran di sekolah. Bagaimana caranya kita membentuk anak agar mempunyai karakter-karakter dalam profil pelajar Pancasila. Selanjutnya adalah konsep budaya positif. Ya. Konsep budaya positif mengacu kepada bagaimana seorang guru membimbing muridnya dalam menumbuhkan disiplin karena motivasi internal untuk mewujudkan murid yang merdeka. Nah, tugas kita di sekolah adalah dalam konsep budaya positif ini membimbing anak, mengarahkan anak dan menuntun anak agar tumbuh disiplinnya karena motivasi dari dalam dirinya. Kadang-kadang tadi yang saya sampaikan bahwa kadang-kadang kita ke anak itu harus dibarengi dengan iming-iming paksaan atau hukuman, ya. Dia itu hampir kita terapkan, ya. Padahal yang semestinya adalah kita harus menumbuhkan motivasi anak itu, gitu. Nah. Bapak dan Ibu sekalian, selanjutnya motivasi perilaku manusia. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya di sini adalah motivasi perilaku manusia.
Kenapa saya bahas ini? Karena pada dasarnya semua manusia, baik kita maupun anak-anak kita, murid-murid kita, bahwa yang dilakukan mereka berdasarkan dorongan, keinginan dari dalam diri, termasuk kita. Ya, termasuk kita sebagai orang dewasa, sebagai guru, bahwa segala sesuatu yang kita lakukan adalah didorong dari adanya motivasi. Di sini ada 3 motivasi, ya, motivasi yang kita bahas nanti. Nah, sebelumnya mari kita tanyakan kepada diri kita, bagaimana kita berperilaku, mengapa kita melakukan segala sesuatu. Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan? Nah, dorongannya dari mana? Apakah dari dalam diri kita ataupun dari luar diri kita, dari lingkungan dan sebagainya? Atau ada dorongan dari orang lain? Nah, ternyata gitu ya, terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Dan terkadang juga kita melakukan sesuatu itu untuk mendapat apa yang kita mau. Salah satu contoh, misalkan Pak Samsul, saya jadi bekerja, ya, tentunya ada tujuan dan ada keinginan yang akan kita capai. Betul tidak? Ya. Nah, anak pun demikian, Bapak Ibu sekalian, ya, bahwa anak berperilaku itu didorong dari, ada dorongan dari dalam dirinya. Tidak sebanyak-banyak anak melakukan tanpa motivasi, tanpa ada dorongan dari dalam. Nah, ada 3 motivasi perilaku manusia, termasuk pada kita bernama. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Kenapa? Nah, biasanya orang-orang memotivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Terus yang kedua adalah motivasi perilaku manusia itu adalah yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Satu tingkat mungkin ya, kalau dilihat fasenya satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kadang-kadang kan kalau guru kita, ya, siswa itu bisa mau menjalankan sesuatu karena ingin imbalan. Kadang-kadang kita juga ada dorongan yang mendorong perilaku anak tersebut, begitu ya. Seperti tadi ada 3 ya. Nah, yang seharusnya adalah yang mereka lakukan itu berdasarkan nilai-nilai yang mereka yakini atau yang mereka hargai. Untuk selanjutnya adalah tentang hukuman dan restitusi ya. Jadi ada kaitannya tadi bahwa untuk menciptakan disiplin di sekolah, itu kan disiplin positif tadi, bahwa kadangkala disiplin itu dekat dengan kata hukuman. Di sini akan kita bahas. Yang pertama, yang selanjutnya adalah hukuman dan restitusi. Nah, apa itu restitusi? Kalau hukuman pasti ya. Jadi hukuman itu
imbas dari pelanggaran gitu ya. Jadi pelanggaran, apabila ada seseorang yang melanggar pasti akan dihukum. Itu adalah tentang hukuman. Nah, yang selanjutnya Bapak dan Ibu sekalian, baik Bapak dan Ibu sekalian, kita lanjutkan. Yang selanjutnya adalah tentang hukuman dan restitusi. Nah, kalau hukuman kita sudah tahu bahwa hukuman itu adalah imbas pelanggaran dari aturan atau tata tertib yang telah ditetapkan. Apa itu restitusi? Nah, di sini perlu kita bahas. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka hingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang baik atau kuat. Itu menurut dosen 2004. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid-murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, dalam menciptakan disiplin positif, kita di sini dituntut untuk menjalankan restitusi, bukan hukuman. Kenapa demikian? Karena seperti tadi bahwa kadang-kadang seorang murid hilang melanggar kata tapi atau melanggar aturan yang telah dibuat itu cenderung dihukum. Nah, yang sebenarnya adalah bahwa yang paling baik itu adalah di sini ada identitas gagal dan identitas sukses. Sesuatu yang menyakitkan terus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Sedangkan restitusi memerlukan pilihan. Selanjutnya ada identitas gagal. Bapak Ibu guru yang hebat, kita lanjutkan kembali ke slide yang berikutnya, yaitu tentang hukuman dan restitusi. Apa itu restitusi? Kalau hukuman mungkin semuanya sudah maklum, ya, bahwa hukuman itu adalah imbas dari pelanggaran atau kegiatan yang melanggar yang aturan yang telah ditetapkan. Nah, sedangkan restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik atau kuat. Ini menurut dosen 2004. Restitusi juga proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid-murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, ini merupakan langkah yang paling tepat untuk mewujudkan atau mewujudkan anak menuju anak-anak yang disiplin, anak-anak yang disiplin positif. Jadi bukan apabila ada anak yang melanggar aturan atau melanggar tata itu cenderung kita selalu didekatkan dengan hukuman. Padahal yang paling baik adalah restitusi. Nah, bagaimana restitusi? Nanti selanjutnya akan kita bahas. Nah, di sini identitas dalam yang pertama ada identitas gagal, ada identitas sukses. Ya. Kalau hukuman ini sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Nah, di sini ini ada dua kategori, ada identitas gagal, ada identitas sukses. Ya. Ada hukuman, disiplin, konsekuensi, dan restitusi. Nah, di sini ada tiga. Pertama ada hukuman, ada konsekuensi, dan ada restitusi. Nah, salah satunya hukuman di sini sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang panjang. Terusnya
murid atau anak akan bersangkutan. Nah ini terus ada konsekuensi sesuatu yang harus terjadi tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu pendek. Korban bisa diabaikan, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Nah, sebenarnya hampir berbeda sedikit. Cuma yang harus kita hindari di sini dalam menciptakan disiplin positif adalah karena itu membuat berdampak tidak baik. Dan yang paling bagus adalah kita dalam posisi restitusi. Kenapa? Di sini restitusi merupakan menguatkan murid dalam jangka waktu. Selanjutnya kita akan bahas tentang keyakinan kelas. Ini ada kaitannya dengan kadang-kadang keyakinan kelas. Kadang-kadang kita dalam membentuk anak atau untuk mendisiplinkan anak itu cenderung dengan tata tertib ya, tertib yang kita buat. Nah ini ada kaitannya dengan itu. Dan yang akan kita bahas Bapak Ibu sekalian adalah tentang keyakinan kelas. Nah, mengapa keyakinan kelas tidak peraturan kelas saja? Gitu. Biasanya Bapak Ibu sekalian, salah satu upaya untuk menciptakan kondisi disiplin, kondisi positif itu dengan adanya aturan atau tata tertib yang kita buat ya. Nah di sini ada keyakinan kelas. Apa perbedaannya? Keyakinan kelas dengan peraturan kelas ya. Nah kalau keyakinan kelas Bapak Ibu sekalian bahwa seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Nah ya, jadi yang harus kita terapkan Bapak Ibu sekalian sekarang adalah bukan tata tertib melainkan keyakinan kelas. Kenapa? Karena keyakinan kelas itu kita buat bersama-sama guru dan murid atau warga sekolah gitu ya. Diputuskan oleh warga sekolah dan disepakati oleh semua. Jadi kalau kita terapkan di kelas, nah kemarin saya sudah mencoba mengimplementasikan membuat keyakinan kelas dirumuskan oleh mereka, oleh siswa masing-masing. Begitu. Dirumuskan oleh siswa, setelah dirumuskan kita rangkum bersama-sama murid, kira-kira keyakinan yang akan kita munculkan itu apa. Nanti anak akan menyadari bahwa keyakinan yang dibuatnya adalah lahir dari hati nuraninya masing-masing, sehingga anak akan menimbulkan kesadaran bagi anak nantinya bahwa ini adalah peraturan saya, ini adalah keputusan saya yang setelah saya buat gitu, ya. Nah bagaimana caranya Bapak Ibu sekalian? Nah jadi mulai saat ini kita mulai berubah ya. Kita mulai berubah walaupun pada kenyataannya kita tidak bisa berubah secara instan, mungkin membutuhkan waktu dan tapi ya sedikit kita berubah demi anak kita. Nah sekarang proses pembentukan keyakinan kelas itu seperti apa? Kelas atau keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pemahaman. Yang ketiga, pernyataan yang kelas biasa dibuat dalam keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, tidak mudah diingatkan. Jadi kalau buat sebuah keyakinan kelas jangan banyak-banyak. Biasanya kalau banyak lupa gitu ya. Biasa yang mudah terus kata-katanya juga yang mudah diingat. Gitu. Kita buat dan kita ingat pasti. Mudah diingat.
Selanjutnya adalah keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Ya, otomatis kita membuat keyakinan kelas adalah pernyataan keyakinan saya berhubungan dengan sekolah, dengan kelasnya atau dengan muridnya. Begitu. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi Bapak Ibu sekalian, dalam penerapannya atau dalam prakteknya di kelas adalah bersama-sama kita dengan murid, gitu ya, membuat kesepakatan. Semua murid dilibatkan, artinya semuanya dapat berkontribusi, memberikan masukan atau memberikan pendapatnya masing-masing. Apa yang perlu diterapkan di kelasnya demi ketertiban dan keamanan atau demi menciptakan disiplin positif tersebut. Terus selanjutnya apabila nanti setelah konsep setelah kita susun, bersama-sama kita harus meninjau kembali sebelum nanti ditetapkan. Oke, sampai saat ini ada yang mau bertanya Bapak sekalian? Kalau tidak ada, kita lanjutkan ya. Selanjutnya ini prosedur pembentukan keyakinan kelas. Bagaimana prosesnya, prosedurnya dalam membentuk atau menyusun keyakinan kelas? Nah, di sini ada diantaranya mempersiapkan warga sekolah atau murid kita di kelas untuk bercurah pendapat seperti tadi yang telah saya katakan. Terus mencatat semua masukan-masukan para murid atau warga sekolah. Susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas di sekolah. Selanjutnya, gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi kalimat positif. Bagaimana ini? Ya. Contoh kalimat negatifnya, jangan berlari di kelas atau di koridor. Nah, kita gitu ya, karena mungkin kalau anak kita masih SD belum bisa berpikir seperti itu. Mungkin kita yang memutuskan kita harus semacam. Jadi apabila ada kata jangan berlari di dalam kelas atau jangan mengganggu rekan yang sedang belajar. Jangan yang tersebut itu merupakan kata-kata negatif. Seharusnya kita tidak dengan kata positif. Seperti apa? Maksudnya dari tadi jangan berlari di kelas atau di koridor. Kita ganti berjalanlah di kelas atau di jangan awas jangan. Selanjutnya tinjau ulang yang ada di kelas secara masing-masing. Setelah terbentuk, setelah tinjau kembali, sekiranya yang paling penting, yang paling penting apa yang akan ditentukan sebagai keyakinan kelas tersebut. Nah, selanjutnya setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilahkan meninjau ulang. Jadi ditinjau lagi oleh semua warga sekolah atau warga kelas, ya, termasuk murid barangkali. Nah, apa yang belum pas atau ada yang masih kurang atau tidak, gitu ya. Selanjutnya keyakinan kelas bisa diletakkan di dinding kelas dan di tempat yang mudah dilihat oleh warga kelas. Nah, setelah terbentuk dan setelah ditetapkan poin-poin keyakinan kelas masing-masing, baru di situ dibuatkan ya, dalam bentuk poster atau bagaimana. Nah, dibuatkan nanti diterapkan di dinding kelas atau dinding sekolah sehingga terlihat oleh semua warga kelas. Ya, mengerti Bapak Ibu sekalian? Dan boleh nanti kita praktekkan. Nah, ini selanjutnya ada contoh-contoh keyakinan kelas, dan mungkin kemarin saya sudah memperhatikan bagaimana cara pembuatan kelas di kelas saya di kelas 4 ya. Kemarin anak-anak bercurah pendapat melalui satu orang satu pendapat apa yang harus diterapkan di kelas. Alhamdulillah sekarang mas-mas sudah punya Pak, mulai sih ya, artinya keyakinan kelas. Kita nanti keyakinan sekolah kita buat sama-sama.
kita berubah dan untuk menciptakan suasana atau disiplin sekolah, disiplin kelas. Ya. Ini adalah kebutuhan dasar manusia. Ini ada kaitannya dengan perilaku manusia. Kenapa? Karena setiap orang atau setiap manusia melakukan sesuatu ini didorong dari kebutuhan dasarnya, termasuk kita sebagai orang dewasa. Ya. Nah, kebutuhan dasar manusia di sini ada 5 poin. Yang pertama adalah bertahan hidup, yang kedua kebebasan, yang ketiga penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, yang kelima kesenangan. Nah, kenapa hal ini perlu kita bahas? Karena ini erat kaitannya dengan perilaku anak. Masuk ke perilaku anak untuk menciptakan seharusnya Bapak Ibu sekalian, kita sebagai guru harus jeli dan bisa memotivasi perilaku anak yang selama ini dilakukan mereka lakukan apa yang mendasari kebutuhan. Ya. Selanjutnya tentang kebutuhan dasar manusia. Apa yang diperlukan? Karena pada dasarnya perilaku manusia itu didorong oleh adanya kebutuhan yang ada di dalam manusia. Karena kita sebagai orang dewasa, bukan hanya anak dan siswa kita pun didorong dan ada dorongan dari kebutuhan tersebut. Di sini ada 5 poin, diantaranya kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuannya. Yang keempat kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Yang kelima kesenangan, kebutuhan akan untuk merasa senang. Baik, kita bahas satu-satu ya. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, termasuk kita, ya, kita sebagai orang dewasa. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ya. Sedangkan memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Itu mah kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang mutlak bagi manusia. Kita berusaha apapun yang kita lakukan untuk mempertahankan hidup kita sama. Jadi bukan hanya di murid kita pun sama. Bahwa kita melakukan sesuatu itu dalam konteks ini mungkin ya atas dasar kebutuhan ini bertahan hidup begitu ya. Baik, kita bahas satu-satu. Kebutuhan yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat psikologis ya. Untuk bertahan hidup misalnya kesehatan, rumah, makanan, kebutuhan biologis sebagai bagian dan dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Ya, kita selama ini bekerja, selama ini tiap hari kita banting tulang, itu dalam proses untuk mempertahankan hidup kita. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang. Oke, kebutuhan ini adalah kebutuhan untuk disayangi dan diterima, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Yang berikutnya adalah tentang kebutuhan penguasaan atau kebutuhan penguatan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi tampil atau diakui atas prestasi dan
menunjukkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini kebutuhan ini selanjutnya bapak dan ibu adalah kebutuhan kekuasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, gitu ya. Mencapai sesuatu untuk menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Nah, anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Dan kadang-kadang kan ada anak yang ingin di depan terus, gitu ya, yang ingin terdepan pokoknya. Itu anak seperti itu adalah anak yang cenderung memiliki kebutuhan penguasaan. Nah, mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal baru dan mereka merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Mereka juga biasanya rapi dan sistematika dan selalu ingin mencapai yang terbaik. Begitu. Jadi kita nanti bisa memprediksi atau bisa mengindikasi bahwa perilaku anak ini didasarinya oleh kebutuhan apa, gitu, ya. Nah, yang keempat adalah kebutuhan kebebasan, ya. Kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Ya. Dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan, mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak selalu terpengaruh oleh orang lain, dan sering mencoba hal baru dan menarik. Itu Bapak Ibu sekalian. Yang terakhir adalah kebutuhan kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun betapa menyedihkan. Ya. Ini adalah tentang posisi kontrol. Mengapa posisi kontrol ini kita bahas? Karena ada kaitannya dengan proses mewujudkan disiplin positif. Ya. Di sini ada 5 posisi kontrol, di antaranya buat merasa bersalah, posisi teman, posisi pemantau, dan posisi manajer. Kita akan coba apa itu posisi pemantau. Nah, di sini 5 posisi kontrol. Daya Gibson mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas yang selama ini terjadi. Apakah efektif, apakah bisa memerdekakan dan mendidik murid, bagaimana dan mengapa? Nah, melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Gibson berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru atau untuk pembahasan selanjutnya adalah tentang posisi kontrol. Ya. Apa itu posisi kontrol? Nanti kita akan bahas. Cuman barangkali posisi kontrol ini adalah posisi yang sering kita lakukan, ya. Yang sering kita lakukan dalam rangka mendisiplinkan anak supaya menjadi anak menjadi disiplin positif. Cuman nanti barangkali posisi apa yang paling baik untuk kita terapkan, ya. Penting sekali bagi kita untuk mengerti posisi-posisi ini, ya. Karena dalam melakukan suatu tindakan terhadap anak kita perlu adanya panduan atau ada rambu-rambu yang harus kita lakukan. Cuman kita barangkali belum tahu apa
posisi mana kita yang sering kita lakukan gitu ya Pak ya. Ya, karena nah yang pertama adalah posisi penghukum, kedua posisi pembuat merasa bersalah, ketiga posisi teman, posisi pemantau, dan yang kedua posisi pengajar. Nah ini kita sebenarnya setiap kita menghadapi anak, setiap kita menangani permasalahan dengan anak, posisi ini sering kita lakukan atau sering kita terapkan terhadap anak. Cuman mungkin barangkali ya kita belum tahu ini posisi apa, posisi apa. Dan nanti kita akan tahu setelah kita nanti bahas posisi mana yang akan yang paling tepat untuk diterapkan terhadap anak gitu ya Bapak ya. Baik, sejauh ini ada yang bertanya Bapak? Silakan sambil relax saja barangkali ya. Begitu. Nanti kalau ada yang mau bertanya atau mau berpendapat silakan. Baik, tentang posisi kontrol. Diane Goshen dalam bukunya mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif, apakah berpusat, memerdekakan dan memandirikan murid, bagaimana dan mengapa. Gitu ya. Kita pun belum tahu, gitu ya. Tidak tahu posisi mana yang kita terapkan terhadap murid itu. Yang pertama adalah posisi pemberi. Ya, kita akan lihat sama-sama. Yang pertama, posisi penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid lebih dalam hal guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, ya, atau awasi. Nah, posisivitas awas. Kamu tidak mematuhi, nanti saya akan didik selanjutnya. Kita tahu ya Pak ya. Terus ya. Yang kedua adalah posisi pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini, yang kedua adalah posisi pembuat merasa bersalah. Nah, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, Pak, gitu ya. Pembuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, merasa bersalah atau rendah diri. Nah, biasanya kata-kata yang keluar dari posisi pembuat masalah ini seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahukan kamu ya, dan lain sebagainya. Gitu Pak. Selanjutnya adalah posisi teman. Pada posisi ini, ya kita sebagai guru tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru. Baik, selanjutnya adalah posisi teman. Bagaimana posisi teman? Di sini guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Positif di sini berupa berhubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk memengaruhi seorang. Biasanya kata-kata dari posisi teman ini seperti ini Pak, gitu ya. Ayo bantulah demi Bapak, gitu ya. Ayo ingat, tidak. Ayo ingat. Nah biasanya guru yang berposisi teman ini akan berkata seperti ini ya. Ya biasanya kalau
teman akan berkata seperti ini menggenerasi terhadap murid, begitu Pak. Bagaimana kata-katanya? Baik, selanjutnya adalah posisi teman. Posisi ini, guru pada posisi teman tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjadi antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan kuat untuk mempengaruhi seorang. Nah, biasanya kata-kata yang keluar dari guru yang berposisi sebagai teman adalah seperti ini. Ayo, bantulah Bapak. Tolong kamu tidak ingat. Bapak ini. Ya sudah. Kali ini tidak apa-apa. Nanti ibu bantu bereskan jangan terlalu apa. Ya. Nah, hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi posisi teman pun ini mungkin bukan salah satu posisi yang baik untuk kita terapkan. Nah, karena nanti posisi teman ini dampaknya akan negatif terhadap anak, gitu ya. Yang keempat adalah posisi pemantau. Nah, kalau dilihat dari katanya, kalau pemantau itu adalah mengamati, begitu ya, yang mengamati atau mengawasi. Ya. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, biasanya kata-katanya seperti ini. Apa yang telah kamu lakukan, sanksi atau konsekuensi apa yang akan kamu terima? Jadi, biasanya seperti itu. Nah, seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip, catatan, data cek, posisi pemantau yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Apakah ini posisi sudah baik, Pak? Tentu ini agak mendingan barangkali ya. Cuman kalau dilihat posisi terbaik adalah posisi manajer, Pak. Yaitu posisi yang kelima. Posisi manajer atau posisi yang terakhir nih, ya, adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dia alami sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan berbeda, maka kita perlu mengacu kepada restitusi. Maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manusia bagi dirinya sendiri. Tugas seorang manajer bukan untuk mengetahui perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer hanya memisahkan murid dari kelompoknya, tetapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih membangun. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, posisi yang paling baik di sini adalah posisi manajer. Jadi posisi manajer ini menguatkan, menggali dan berkolaborasi antara kita dengan kemarin saya sudah membuat aksi nyata Bapak Ibu sekalian tentang menginspirasikan bagaimana memposisikan kita dalam posisi manajer tersebut. Alhamdulillah Pak, kalau kita awal-awal merasa canggung gitu ya, merasa canggung, cuman insya Allah apabila kita
sering kita lakukan atau secara konsisten kita lakukan, insya Allah kedepannya akan lebih terbiasa Pak. Susah memang karena kebanyakan kita berada di posisi penghukum Pak, ya, posisi penghukum dan pemantau, ya, atau pembuat merasa bersalah. Kalau di posisi manajer itu tidak gampang sebenarnya Pak, gitu. Ya, memerlukan ya kesabaran, gitu ya, memerlukan dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah segitiga restitusi. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, ini mungkin dari pembahasan terakhir adalah tentang segitiga restitusi. Ini ada hubungannya tadi dengan posisi manajer tadi ya Pak. Jadi apabila kita memposisikan kita di posisi manajer, maka kita harus menerapkan dari segitiga restitusi. Nah di sini ada 3 tahapan atau 3 sisi dalam menerapkan segitiga restitusi, yaitu 1. Menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Bapak Ibu sekalian, nah menstabilkan masalah di sini Bapak Ibu sekalian, nah apabila kita menghadapi anak atau menyelesaikan sesuatu yang berkaitan dengan anak, maka yang paling baik adalah posisi manajer dengan menerapkan segitiga restitusi. Jadi bila kita nanti dihadapi atau menghadapi anak melakukan kesalahan atau melanggar melakukan sesuatu, maka jangan sekali-kali kita berada di posisi penghukum. Kita harus diupayakan menjadi posisi manajer, supaya bagaimana Pak, gitu ya. Kita harus selalu di posisi manajer untuk menciptakan disiplin positif kita. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, baik Bapak Ibu sekalian, nah tadi yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi apabila kita menyelesaikan masalah dengan baik, pertama kita harus berupaya menstabilkan identitas. Seperti apa contohnya? Ya, contohnya sebelum kita mengadili, biasanya kan kita mengadili usaha tanpa basa basi langsung harus selalu mengadili langsung gitu ya. Biasanya kita gitu. Jadi saya coba Bapak Ibu sekalian, ya, terapkan ini, insya Allah lama-lama. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ini biasanya dalam menstabilkan identitas kata-kata yang awalnya seperti ini: berbuat salah itu tidak apa-apa, ya. Tidak, karena tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Nah itu, jadi tidak langsung menghakimi Pak, gitu ya. Nah kamu ini bisa, gitu ya. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Validasi dulu Bapak Ibu sekalian. Yang pertama Bapak dan Ibu sekalian adalah dari segitiga restitusi adalah menstabilkan identitas. Nah ini adalah bagian dasar dari segitiga restitusi. Bagian dasar ini bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses, gitu ya. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Baik, yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi bagian ini merupakan dasar segitiga, bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Bapak dan Ibu sekalian, nah, posisi menstabilkan identitas itu jadi ketika kita menghadapi anak dengan langsung diadili Pak, dihakimi, dia biasanya kita seperti itu. Nah, dan menstabilkan identitas ini kata-katanya akan keluar yang akan kita keluarkan adalah seperti ini:
berbuat salah itu tidak apa-apa, ya. Tidak ada manusia yang sempurna dan lain sebagainya sana. Nanti. Kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu sekalian yaitu validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan satu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar yang tadi, gitu ya. Jadi setiap manusia, setiap tindakan yang dilakukan oleh manusia termasuk kita, yang mendasarinya adalah kebutuhan dasar yang perlu kita penuhi. Nah, validasi tindakan yang salah, kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk menemukan kebutuhan tersebut. Jadi, kita seorang guru dalam melakukan restitusi itu harus tahu dulu, harus mengidentifikasi dulu kebutuhan dasar apa yang dia butuhkan. Ya. Nah, kata-kata biasanya dalam memvalidasi tindakan desa ini akan luas seperti ini, Pak. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Ya. Kamu pasti punya alasan kenapa melakukan hal ini dan lain sebagainya. Ya, Pak. Berarti, Pak, tahu. Jadi, gampang. Ya saja kita setelah nanti belajar sedikit lagi. Saya punya adalah menanyakan ya. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai dan langkah dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, maka anak akan siap untuk berhubungan dengan nilai-nilai yang dia percaya. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, setelah tadi memvalidasi tindakan yang salah, maka tindakan saja adalah menanyakan keyakinan terhadap anak itu, gitu ya. Nah, biasanya kata-katanya seperti ini, Pak. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga kita? Gitu. Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Gitu. Jadi berhubungan dengan keyakinan kelas yang telah dibuat. Makanya keyakinan kelas itu harus dibuat bersama-sama. Jadi harus pendapat mereka, bukan dibuat langsung oleh kita. Gitu ya, Pak. Jadi nanti keyakinan apa, gitu ya, nilai-nilai apa yang kita telah sepakati. Jadi berhubungan dengan keyakinan kelas yang kita telah mereka buat, gitu, Pak. Sebelum mengakhiri kegiatan ini, mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Kita nanti akan saksikan tayangan berikutnya untuk memperdalam lagi pemahaman tentang segitiga restitusi. Disiplin positif merupakan sesuatu yang kita idam-idamkan. Betul ya, Pak? Iya. Disiplin positif sesuatu yang diharapkan oleh semua orang, termasuk kita di lembaga pendidikan, yang mengharapkan anak didik kita, siswa dan siswi kita di sekolah mempunyai karakter disiplin positif. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini kita dapat mengambil hikmah untuk lebih berupaya dalam mewujudkan disiplin positif terhadap anak-anak kita. Mengakhiri kegiatan ini, mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Kita nanti akan saksikan tayangan berikutnya untuk memperdalam lagi pemahaman tentang segitiga restitusi. Untuk saya lima posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir proses penerapannya.
1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, Pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Jelas lagi ini. Naren! Selamat pagi Bu. Naren! Kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Jelas lagi ini. Naren! Selamat pagi Bu. Naren. Kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah datar dan cenderung formal.
Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer Kekurangan saya mungkin dicukupkan sampai di sini. Sekali lagi terima kasih kepada bapak-bapak juga ibu sekolah yang telah memberikan waktu kepada saya, dan bapak ibu telah meluangkan waktu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan menjadi motivasi untuk bapak dan ibu sekalian. Bapak dan ibu sekalian, membuat perubahan itu bukan cara yang instan, tetapi membutuhkan semangat, kerja keras, dan waktu yang berkesinambungan. Oleh karena itu, sekali lagi Bapak dan Ibu sekalian, apa yang saya sampaikan mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.